إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sebelum kita masuk pada ucapan musannif, yaitu yashhadu ashabul hadits wa ya'taqidun anna al-Qur'ana kalamullah, yakni tentang Al-Qur'an adalah ucapan Allah bukan makhluk. Ada beberapa naskah tulisan asli atau tulisan dari tahqiq kitab beliau sebelumnya ada kalimat wa ayatul kitab wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah al-munirah an-natiqah bi hadhihi as-sifat wa ghairiha katsira. Ada kalimat itu. Di sebagian cetakan tidak ada. Di sebagian tahqiq tidak ada. Tetapi sebagian yang lain ada. Dan itu memang tidak masuk dalam pembahasan inti, hanya menerangkan bahwasanya apa yang diterangkan oleh beliau adalah ikhtisar. Kata beliau, ayat-ayat dalam kitab Al-Quran dan berita-berita Rasulullah yang sahih yang mengucapkan atau yang menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, ini masih membahas yang kemarin, dan lainnya katsirah, sangat banyak. Yatulul kitab bi ihsa'iha, yang terlalu panjang kitab kalau kita sebutkan seluruhnya. Wa dzakara ittifaq a'immatil millah wa ulama'iha, dan juga disebutkannya ucapan-ucapan para imam-imam, kesepakatan mereka atas kebenaran riwayat-riwayat tersebut, al-waridah biha, yang tersebut padanya, wa aktsaruha mukharrajun bil asanidis sahihah, dan kebanyakan riwayatnya diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Aku sebutkan semuanya dengan musnad, dengan bersanad pada kitab Al-Intisar. Berarti kitab beliau lainnya adalah kitab Al-Intisar. Lebih rinci dari ini dengan dalil-dalilnya bersanad. Tetapi lam ya'thur alaih al-ulama, para ulama tidak mendapatkan kitabnya, hilang atau belum mendapatkan manuskripnya. Wa syaratuna fi awwal hadzal kitab, dan syarat kami di awal kitab sudah kami sebutkan al-ikhtisar wal iqtisar. Ikhtisar wal iqtisar, ringkas, ala adnal miqdar, yakni seringkas-ringkasnya. Dunal iktsar, tidak berpanjang lebar dengan riwayat-riwayat akhbar. Wa naqalatil athar,
Artinya disebutkan semestinya kemarin sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harusnya dengan dalilnya masing-masing. Tapi beliau tidak sebutkan dalil-dalilnya karena syaratnya atau dalam keadaan meniatkan apa yang ditulisnya ini adalah yang ringkas supaya cepat dipaham dan dipegang oleh kaum muslimin. Khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dipertentangkan oleh haula ahlul ahwa. Seperti sifat Allah tertawa, sifat Allah gembira. Ini perkara-perkara yang harusnya bidalil atau dengan riwayat. Tapi beliau menyampaikannya sardan begitu saja. Padahal min haqqihi, dari haknya harus ada dalil-dalil. Alhamdulillah di dalam syarahnya disebutkan oleh para ulama tentang dalil-dalilnya. Adapun Allah tertawa dalam Sahih Muslim, yadhaqullahu fi rajulaini. Allah tertawa melihat dua orang, yang satu membunuh yang lain, kedua-duanya dalam surga. Disebutkan yadhaqullah. Tentunya laisa kamitslihi syai'. Tertawanya Allah tidak seperti makhluk. Yang jelas sifat itu sabit di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Demikian pula gembira, sifat Allah gembira. Sudah sampaikan kemarin, gembiranya Allah dengan taubatnya seorang hamba, seperti gembiranya salah seorang kalian yang menemukan sesuatu yang hilang, atau dicontohkan dalam riwayat yang lebih rinci seperti seseorang atau lebih gembiranya daripada seseorang yang di padang pasir fi ardi falah kehilangan untanya dan bekalnya yang ada di atas untanya. Dia mencari ke sana kemari tidak ketemu, dan urusannya kalau di padang pasir kehilangan bekal, kehilangan air, ya binasa. Maka dia sudah lelah, duduk di bawah pohon, kemudian menunggu kematian hingga dia tertidur. Begitu dia bangun, untanya dan perbekalannya sudah ada di hadapannya. Maka dia gembira dan mengucapkan dengan salah terbalik, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Rabbmu. Terbalik, li syiddatil farah. Li syiddatil farah, karena sangatnya gembira. Tapi di awalnya Allah asyadda farahan, Allah lebih gembira daripada orang ini dengan taubatnya seorang hamba. Itu juga dalam Sahih Muslim. Dan beliau ya'tadzir, memberikan uzurnya bahwa aku tidak menyebutkan secara rinci dalil-dalilnya karena aku menyebutkan di sini secara ringkas. Adapun dalil-dalilnya sudah aku sebutkan dalam kitab lain yang lebih rinci, yaitu Kitabul Intisar. Baru kemudian masuk kepada yang akan kita bahas malam hari ini. Qala rahimahullah, berkata al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yashhadu ashabul hadits wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalam Allah wa kitabahu wa khitabahu wa wahyuhu. Yashhadu ashabul hadits wa ya'taqin anna al-Qur'an kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluq. Bahwa para ashabul hadits, para ulama ahli sunnah seluruhnya meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, kitabnya, pembicaraannya, wahyunya, dan apa yang diturunkannya. Ghairu makhluk, dan itu bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa'taqadahu fahuwa kafirun indahum. Siapa yang berkata bahwa Quran adalah makhluk dan meyakininya, maka dia kafirun. Maka dia kafir menurut mereka para ashabul hadis. Wal Qur'anul ladzi huwa kalamullah wa wahyuhu huwa alladhi nazala bihi Jibril 'ala ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran. Bahwa Al-Quran yang merupakan ucapan Allah dan wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril atau diturunkan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Qur'anan Arabiyyan, diturunkan dengan bahasa Arab untuk orang-orang yang mau memahami, sebagai basyiran wa nadhira, sebagai kabar gembira dan peringatan. Sebagaimana Allah katakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin
ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya itu adalah tanzilu Rabbil Alamin, yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin yang Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu wahai Rasul, agar engkau menjadi mundirin, menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah Arab, yani dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Setelah disampaikan satu prinsip yang mendasar, yang mencakup seluruh masalah asma dan sifat, yaitu hendaklah kita menerima dan mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Bima'aniha, dengan makna-maknanya, secara zahirnya, dengan tidak menyamakan dengan makhluk, dengan tidak menolaknya, dengan tidak mempertanyakan seperti apa, tidak menanyakan kaifiyah. Ini kaidah yang sudah sebutkan kemarin. Dan yakin sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Maka kemudian masuk pada masalah yang kedua, yaitu Quran kalamullah. Dan biasa para ulama menyampaikan prinsip-prinsip yang sudah mulai dipertentangkan oleh ahlul hawa, ahlul bidah. Sebagaimana asma dan sifat tadi, sudah sekian sudah sekian kelompok sesat dalam masalah ini. Golongan mumatsilin yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk, golongan mu'attilin yang menolak sifat, golongan mu'awwilin yang menyeret sifat-sifat Allah dan nama-namanya kepada makna-makna lain, bukan makna yang dimaksud dalam bahasa Arab. Maka mereka semua sesat. Di antaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Karramiyah, dan lain-lainnya. Demikian pula yang kedua, Al-Quran kalamullah juga diingkari oleh sebagian mereka, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Plus orang-orang yang mengikutinya, di antaranya dari kalangan Khawarij. Ternyata Khawarij dalam masalah Al-Quran mereka menyatakan bukan ucapan Allah, tapi makhluk. Astaghfirullah. Kenapa demikian? Kenapa Mu'tazilah wa Jahmiyah wa man ma'ahu min ahli al-kalam wal falsafah tidak mengakui dan tidak mau mengimani bahwa Al-Quran itu ucapan Allah? Karena mereka memiliki prinsip dasar yang sesat. Prinsip dasar yang dijuluki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan yanbu'ul bidah, sumber kebid'ahan. Mereka punya prinsip dasar yang merupakan sumber kesesatan, sumber kebid'ahan. Apa itu prinsip dasar mereka? Istidlal ala khalqil kauni bi khalqil ajsam wa khalqil ajsam bi khalqil a'rab. Mereka berdalil tentang makhluk-makhluk yang ada ini bahwa itu adalah jisim. Dan jisim itu ciri-cirinya ada a'radnya. Mudah-mudahan kita selamat dari ilmu kalam, ilmu mantiq. Kalau dipelajari, mesti yang akan pertama dibahas bahwa segala sesuatu benda terdiri dari jismun wa a'rad. Mesti itu dipelajari pertama kali. Yang di bab awalnya dari ilmu filsafat, na'udzubillah, ilmu yang menyesatkan, yang kata Imam Syafi'i, man tamantak faqad tazandaq, siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Mengatakan bahwa semua benda itu ada jisim, ada a'radnya. A'rad tidak mungkin tegak tanpa jisim. A'rad itu sifat-sifat seperti merah, putih, hijau, kuning, atau besar, kecil, tinggi, rendah, atau kotak, bulat, bundar dan sebagainya. Apalagi itu semua disebut dengan a'rad oleh mereka. A'rad ini tidak mungkin ada kecuali pada benda, pada jisim. Jangan dipelajari mereka. Dan ini sumber kesesatannya. Maka ketika mereka mendengarkan kalimat sifat-sifat, mereka katakan ini a'rad. Kalau a'rad enggak mungkin ada kecuali pada jisim. Masa Allah jisim? Mulai.
Kalau Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat ini, maka itu a'rad. Dan a'rad tidak mungkin ada kecuali pada jisim. Sedangkan jisim itu hadis kata mereka. Ini istilah mereka semua. A'rad istilah mereka, jisim istilah mereka, hadis juga istilah mereka. Hadis itu artinya baru. Bukan yang azali, tetapi baru. Bukan yang dulu yang tidak ada awalnya, bukan. Tetapi hadis baru terjadi sekarang. Dengan kaidah ini, maka mereka menyatakan kalau Allah Subhanahu wa taala disebutkan memiliki sifat tangan, sifat mata atau sifat melihat dan sebagainya, maka berarti ada a'radnya. Kalau ada a'radnya berarti dia jisim. Kalau jisim berarti dia hadis, dan mustahil Allah hadis kata mereka. Ma la yanfaq 'anil a'radi fa huwa hadis. Apa yang tidak terpisah dari a'rad, apa yang ada a'radnya kata mereka, maka itu hadis. Ini penyebab kesesatan mereka. Sehingga sifat-sifat Allah semuanya mereka tolak. Ada yang seluruhnya, ada yang sebagiannya, ada yang ditakwil-takwilkan supaya bisa diterima oleh mereka. Ini khonidina azakumullah sumber kesesatan Mu'tazilah. Dan diikuti dengan ahlul kalam, ahlul filsafah sampai hari ini. Fasifatullah taliqu bijalalihi. Laisat ka sifatil makhluqin. Maka namanya sifat-sifat Allah tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita samakan dengan a'rad. Tidak bisa kita samakan dengan a'rad yang mereka istilahkan. Bahwasanya kita meyakini sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang khusus bagi Allah, yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang tidak mungkin cocok kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak sama dengan a'rad yang ada pada makhluk. Tidak sama. Yang ini kurus, yang ini gemuk, itu tidak sama. Bukan itu yang dimaksud. Berarti sifat-sifat Allah bukan a'rad seperti yang mereka maksud. Wa kalamuhu sifatuh. Qa'iman bidatihi taliqu bijalalihi. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa ucapan Allah termasuk sifat Allah. Kalau sifat itu berkait dan menyatu dengan zatnya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak bisa dipisahkan dari zatnya, maka tidak bisa dikatakan makhluk. Kan dikatakan apa itu alamun yang kita pelajari dalam tafsir Rabbul Alamin. Apa itu alamin? Dikatakan alamun atau alamin adalah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tapi apakah bisa dikatakan bahwa ucapan Allah itu selain Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu min dzatihi, termasuk zat Allah. Sifat-sifat itu tidak bisa dipisahkan dari zatnya. Wa dalilnya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa, meminta perlindungan dengan ucapan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari makhluk-makhluknya yang jahat, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan syirik. Kalau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, ucapan-ucapan Allah makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk, berdoa kepada makhluk. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan untuk berdoa, minta perlindungan kepada makhluk. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah itu makhluk, tidak mungkin Allah mengajarkan untuk meminta kepada selain Allah. Baik, ini dalil yang sangat qat'i, yang sangat jelas dan tegas, bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu tidak terpisah dari Allah, atau dikatakan termasuk zat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sifat-sifat lainnya. Sama dengan sifat-sifat lainnya. Seperti qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Izzatullah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berlindung dengan kekuasaan Allah? Atau bolehkah kita meminta kepada kekuasaan Allah? Boleh, karena itu termasuk sifat Allah taala. Seperti a'udzu bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah
wa qudratihi. Aku berlindung dengan izzatullah wa qudratihi. Aku berlindung dengan kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah. Syirik apa tidak syirik yang demikian? Tak mungkinlah dikatakan syirik. Rasulullah yang mengajarkan untuk kita berlindung dengan kemuliaan Allah, berlindung dengan kekuasaan Allah, berlindung dengan qudratullah. Min syarri ma ajidu wa uhadzir. Doa untuk seorang yang sakit agar dibersihkan atau dijauhkan dari sakitnya dengan kalimat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Berarti diajarkan berdoa meminta perlindungan kepada qudratullah, kepada izzatullah, kepada kalimatullah. Ini sama dengan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah adalah termasuk di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Qaimun atau qaimatun bidatiha. Tegak pada zatnya. Maka kalamullah juga demikian. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala laisa ka kalamil makhluqin. Tidak sama dengan ucapan makhluk-makhluknya. Allah katakan qul law kana al-bahru midadan li kalimatihi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, kalau lautan menjadi tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan habis tinta atau akan habis tinta yang sebanyak lautan tadi. Dan belum selesai kalimat Rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan lagi dengan sebanyak lautan lagi, Ini menunjukkan bahwa kalimatullah sangat luasnya dan tidak sama dengan kalamul makhlukin yang sangat lemahnya, sangat terbatas. Asyahid anna al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wa tabi'ahu al-Khawarij, sebagai bukti bahwa Mu'tazilah dan Jahmiyah dan juga pengikut-pengikutnya dari Ahlul Kalam dan Khawarij, mereka menolak dan menentang, tidak mau menyatakan bahwa Quran adalah ucapan Allah Taala. Ucapan Allah sangat banyaknya. Kalau ditulis dengan tinta selautan banyaknya, enggak akan habis kalimatullah. Di antaranya Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran kalamullah. Dan juga yang sebelumnya Allah turunkan Injil, Allah turunkan Taurat, semuanya kalamullah, bukan makhluk. Dan sesungguhnya ucapan Allah Subhanahu wa taala kalamullah ini adalah perkara yang harus diimani. Siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia kafir. Sehingga al-musannif mengatakan, wa man qala, siapa yang berkata bahwa Quran adalah makhluk, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena jelas ketika Rasulullah SAW mendakwahkan, menyampaikan, Rasulullah menyatakan ini adalah kalam Rabbku, ini ucapan Rabbku. Tetapi musyrikin menolak. Menolak dan menyatakan innahu qaulul bashar, itu ucapan manusia. Kafir apa enggak kafir? Kafir. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Muddatsir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Walid bin Mughirah yang dikisahkan di dalam ayat-ayat tersebut tadinya sudah hampir percaya bahwa Quran ini betul-betul menakjubkan dan tidak mungkin dari ucapan manusia. Pasti ucapan Allah. Ternyata ketika didatangi oleh kaum musyrikin, mempertanyakannya bahwa engkau begini, engkau begitu, maka dia mulai fakkar wa qaddar, berpikir dan menentukan. Tetapi celaka apa yang dia pikirkan dan celaka apa yang dia tentukan. Dia berpaling, bermuka masam, kemudian menyatakan ini tidak lain kecuali sihir. Ini tidak lain kecuali qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Apakah kaum muslimin yang sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengucapkan seperti ucapan musyrikin bahwa ini bukan kalamullah, ini ucapan Rasulullah SAW? Berarti sama dengan musyrikin. Orang-orang yang sesat
yang tidak percaya bahwa Quran adalah ucapan Allah ada berbagai macam bentuk. Ada yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak berbicara. Berarti Quran adalah ciptaan Allah. Allah tidak berbicara. Berarti Allah menciptakan pembicaraan. Maka Quran itu adalah makhluk, ciptaan Allah Ta'ala. Dan ini sangat berbahaya. Konsekuensinya tadi menyatakan berarti Rasulullah SAW mengajarkan syirik, berdoa kepada makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bentuk lainnya, mereka menyatakan ketika Allah berbicara dengan sesuatu, maka Quran itu adalah terjemahan dari ucapan Allah Ta'ala. Berarti ini bukan ini ucapan Allah. Ini terjemahannya dari ucapan Allah Ta'ala. Ini juga bid'atun muhdatsah. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya hanya diberikan pemahaman oleh Jibril kepada Nabi SAW dan Nabi membacakannya dengan ucapan Nabi. Ini lebih parah lagi. Sama dengan musyrikin. Bahwa ini ucapan Rasul. Memang itu dari Allah. Tapi ini ucapannya ucapan Rasul. Allah hanya menurunkan pemahaman. Tiba-tiba Rasulullah paham. Kemudian berbicara. Mereka seluruhnya adalah menentang keyakinan atau menentang kalamullah, menentang ucapan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sekian kali. Apakah kalimat wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa taklima, atau ayat wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, berkata juga. Kallama berkata, qala juga berkata. Wa nada rabbuka Musa, dan Allah memanggil Musa. Memanggil juga ucapan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan hal tersebut. Apakah dengan kalimat kalam atau dengan kalimat qaul, qaulan min Rabbir Rahim, ini ucapan dari Rabbir Rahim atau ucapan Allah Ta'ala, atau dengan kalimat nida, panggilan, seruan, ini semua kalam. Maka siapa yang tidak percaya berarti dia kafirun bil Quran. Berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya pada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran kadang disebut dengan kalamullah, seperti yang disebutkan tadi. Wa sammahu kitaban, wa sammahu aidan qaulan min Rabbir Rahim. Dan disebut juga dengan haqqan min Allah, haqqan yakni kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sammahu tanzilan, dan dinamakan tanzilan. Sehingga musannif wa huwa al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyatakan kitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu, ini nama-nama Quran. Berarti Al-Quran dinamakan kalamullah, ucapan Allah, dinamakan kitabullah, kitab Allah, dinamakan wahyu Allah, wa tanziluh, apa yang diturunkan oleh Allah, dan dinamakan lagi dengan nama-nama lain yang semua itu menjelaskan apa itu Al-Quran. Bahwa Al-Quran ucapan Allah, berarti benar-benar ucapan dari Allah. Kitab, karena itu adalah kitab yang diturunkan dalam bentuk kitab oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Wa wahyu, karena memang ucapan tersebut disebut dengan wahyu. Auha artinya berbicara yang hanya didengar oleh seseorang saja, atau seperti sering diterjemahkan dengan berbisik atau dengan berbicara dengan khusus, itu dikatakan auha, mewahyukan. Wa tanziluh, karena dari Allah yang maha tinggi kepada Rasulnya di dunia, maka dikatakan tanzil, diturunkan. Tetapi semuanya bermakna sama, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, dan bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun. Siapa yang mengatakan bahwa itu makhluk dan meyakini bahwa Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berdakwah, biasa pada musim haji mendatangi utusan-utusan yang datang. Pada musim haji datang sekian banyak tamu-tamu, utusan-utusan dari sekian penjuru. Ada dari Mekah, dari Syam, dari Arab, dari sekian banyak orang-orang Arab dan Ajam berdatangan ke Mekah, termasuk dari Madinah. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka, perkemahan tamu-tamu tersebut, dan menawarkan dakwah ini dengan menyatakan, man yahmiluni, siapa
yang mau membawa aku kepada kaumnya. Fa inna Quraisyan qad yamna'uni wa yamna'unani min tablighi kalami Rabbi. Karena Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Ini juga dalil berikutnya. Bahwa Rasulullah SAW menyebutnya dengan kalam Rabbi. Bahkan ini lebih baligh karena disebutkan dengan kalimat Rasulullah SAW, aku dilarang oleh mereka orang Quraisy untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Berarti yang merupakan kalam Rabbi yang diucapkan oleh Nabi pun ucapan Rabbnya. Ini lebih jelas. Kalau dikatakan Quran dari Allah, ucapan Allah, mungkin sebagian ahli bidah menyatakan iya, Allah menyampaikan Quran itu ucapan Allah, tetapi yang disampaikan oleh Nabi itu sudah bukan, itu sudah terjemahan Al-Quran. Bagaimana dengan hadis ini? Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz tersebut. Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Berarti ketika Rasulullah menyampaikan tetap ucapan Rabbnya, tetap ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-musannif menyatakan rahimahullah, wal Qur'anu alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu, Al-Quran yang merupakan ucapan Allah dan wahyunya yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulnya, Qur'anan Arabiyan, Al-Quran yang berbahasa Arab, liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira, kama qala azza wa jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Beliau membawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa yang diucapkan oleh Allah adalah Al-Quran, kalamullah, yang disampaikan oleh Jibril adalah Al-Quran, kalamullah, yang disampaikan oleh Rasulullah juga Al-Quran, kalamullah. Tidak berbeda. Apakah ketika diucapkan oleh Allah, atau ketika disampaikan oleh Jibril, atau ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang dibacakan oleh kaum muslimin, semuanya kalamullah, semuanya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan dengan jelas, innahu latanzilu rabbil alamin. Yang mana? Yang nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh ruhul amin, yakni Jibril. Yang diturunkan oleh Jibril itu kalamullah. Ala qalbika, ke dalam hatimu, berarti yang dalam hatimu juga kalam Rabbi. Itulah kalamullah, ucapan Allah Ta'ala. Agar engkau menjadi mundirin. Apa mundirin? Menyampaikan peringatan dengan ucapan Allah. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan berbahasa Arab. Wa huwa alladhi ballaghahu ar-Rasulullah sallallahu ummatahu. Dan juga kalamullah juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, maka tetap itu ucapan Allah Ta'ala. Kama umira bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan. Berarti yang diturunkan oleh Allah kepadanya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada yang lainnya, tetap itu adalah ucapan Allah, diturunkan oleh Allah, wahyu Allah. Fakana alladhi ballaghahum bi amrillahi ta'ala kalamuhu azza wa jal. Maka yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya sesuai dengan perintah Allah juga kalamullah. Yang diucapkan oleh Allah kalamullah, yang disampaikan oleh Jibril kalamullah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umatnya juga kalamullah. Wa fihi, dan dalam masalah ini ada hadis, atamna'unani an uballigha kalam Rabbi. Dalam beberapa manuskrip disebutkan dengan satu nun. Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Tetapi yang lebih tepat adalah yang dengan dua nun, karena dia tidak ada jawazim wala nawasib. Maka nun fi'ilnya masih tetap ada, atamna'un, kemudian nun yang kedua nunul wiqayah, atamna'unani an uballigha kalam Rabbi. Detailnya sudah disebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW biasa mendatangi kaum-kaum ketika musim haji untuk menyampaikan risalah. Hal ahadun yahmiluni ila qaumih, apakah ada yang mau membawa aku kepada kaumnya untuk aku sampaikan ucapan Rabbku? Karena Quraisy telah menghalangi aku dari menyampaikan ucapan Rabbku.
Sudah 3 kita sebutkan. Yang dari Allah kalamullah, yang dari Jibril juga kalamullah, yang dari Nabi kalamullah. Selanjutnya, qala rahimahullah, berkata musannif, berkata Abu Uthman as-Sabuni, wa huwa alladhi tahfazuhu as-sudur wa tatluhu al-alsinah wa yuktab fil masahif kama tasarrafa bi qira'ati qari'in wa lafadha lafidhin wa hafidha hafidh وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله. Maka semua apakah yang dihafal di dada-dada kaum muslimin, yang dibacakan oleh lidah-lidah manusia dari Al-Quran, yang ditulis di mushaf-mushaf, kaifama tasarrafa qari, bagaimanapun bacaan seorang pembaca Quran, maka yang dibacakannya tetap kalamullah, bukan makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Atau dilafadzkan oleh orang yang melafadzkannya, dihafal oleh orang yang menghafalkannya, bagaimanapun dibaca, ada yang enggak enak, ada yang enak, tetap itu ucapan Allah Ta'ala. Di tempat manapun ditulis, tetap ucapan Allah. Ditulis di papan tulis, ditulis di buku tulis, atau ditulis di alwah sibyanihim, ditulis di alwah sibyanihim, papan-papan anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka dulu di zaman salaf, kalau menghafalkan Al-Quran, mereka menulisnya di sebuah papan yang dikalungkan. Dikalungkan, bukan untuk ruqyah. Dan keliru, salah mereka yang menganggap bahwa beberapa para sahabat mengalungkan jimat atau pelindung dengan bacaan Al-Quran, salah. Yang dikalungkan oleh mereka adalah papan untuk belajar. Mereka akan tulis ayat hari itu yang dipelajari, ditulis dalam alwah tadi, dan mereka hafalkan sambil main. Lupa baca lagi, digantungkan di lehernya besar. Nanti ketika sudah hafal, mereka hapus, ganti dengan ayat yang baru. Hafal, hapus lagi. Maka yang ditulis di alwah sibyanihim, yang ditulis di catatan-catatan anak-anak mereka, juga itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dikatakan kulluhu kalamullahi jalla jalaluh ghairu makhluk, semuanya adalah ucapan Allah jalla jalaluh, bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang menganggap bahwa itu makhluk, maka dia kafir kepada Allah al-azim. Perlu catatan di sini. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ketika mensyarah kalimat ini. Kata beliau bahwa Al-Quran kalamullah kaifa tasarrafa biqira'ati qari', bagaimanapun bacaan seorang pembaca Quran, tetap yang dibacanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Karena idil qira'ah ghairul maqru, bacaan kayak apapun tetap itu kalamullah. Iya. Kenapa? Karena bacaan dengan yang dibaca berbeda. Bacaan si fulan enak, bacaan si fulan enggak enak, itu bacaannya. Tapi yang dibacanya apa? Kalamullah. Yang dibacanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ada yang bacanya dengan suara berat, ada yang baca dengan suara yang ringan, ada yang suara tinggi, ada yang dengan begini, ada yang dengan begitu. Tetapi yang dibacanya sama, Quran, maka itu ucapan Allah. Kita akan katakan si fulan membaca ucapan Allah. Kalau anak-anak mencatat ayat Allah, kita katakan anak-anak mencatat ucapan Allah. Kalau seorang menghafal ayat-ayat Allah, kita katakan dia sedang menghafal ucapan Allah. Tidak berubah dari keadaannya ucapan Allah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, ini isyarat dari beliau, dari musannif, bahwa adanya orang-orang yang menolak bahwa yang diucapkan oleh manusia itu adalah ayat Allah Ta'ala, atau dikatakan ucapan Allah. Kata mereka, kalau dibaca oleh kita, ya bukan lagi ucapan Allah, itu ucapan kita. Lihat, ini syubhat namanya. Kenapa syubhat? Karena orang ini tidak membedakan antara qiraah wal makruh. Tidak membedakan antara qiraah dengan makruh. Bacaan dengan yang dibaca. Kalau bacaannya, iya bacaan si fulan. Fulan makhluk, ya bacaannya juga makhluk.
Bukan itu yang kita bahas. Tetapi yang dibaca. Al-maqru kalamullah. Yang dibaca adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa ma tasarrafa qari. Bagaimanapun dia membacanya. Kalau itu ucapan Allah, maka itu kalamullah. Kalau itu Quran, maka itu kalamullah. Berarti kata beliau yang dihafal juga demikian. Berbeda antara al-hifdhu wal mahfudh. Hafalan dia dan yang dihafal. Bedakan. Si fulan hafalannya jelek. Apakah kita mencela Al-Quran? Tidak. Mencela hafalan dia. Hafalan si fulan mutqin, hafalan si fulan begini, hafalan si fulan begitu. Ini hafalannya. Tapi yang kita maksud al-mahfudz, yang dihafal adalah ucapan Allah. Adapun ahlul bid'ah tadi mengkaburkan antara keduanya. Quran yang saya baca ya makhluk, karena saya yang baca, saya kan makhluk. Berarti Quran yang saya baca juga makhluk. Hati-hati, ini fitnah, ini syubhat, ini penipuan. Kesimpulan pendengar berarti Quran makhluk. Quran yang saya baca makhluk katanya. La wallahi, tidak demi Allah. Quran yang dibaca adalah kalamullah. Ucapan Allah bukan makhluk. Bacaan dia mungkin kita katakan demikian makhluk karena dia makhluk. Tetapi yang dibacanya adalah Al-Quran. Yang dibacanya adalah kalamullah. Kenapa sulit untuk menyatakan bahwa dia membaca ucapan Allah, kalamullah? Dia menulis kalamullah, dia membaca kalamullah. Wa dalil, ada dalil yang sangat qat'i, yang sangat bagus yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in istajaraka wa in ahadun istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Mimman yasma'? Kata Imam Ahmad, mimman yasma'? Ada ayat yang berbunyi, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, kalau ada seorang dari orang-orang kafir minta perlindungan kepada kamu, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia bisa mendengar ucapan Allah. Hingga bisa mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma'? Dari siapa dengarnya? Dari Allah langsung? Atau dari Nabi? Dari siapa? Ya dari bacaan kaum muslimin. Ini dalil yang sangat jelas dari ayat ini, bahwasanya yang dibaca oleh kaum muslimin juga kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seorang yang minta perlindungan dari orang kafir kepada kalian, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah. Allah yang menyatakan hatta yasma'a kalamullah, ini ayatnya. Agar orang musyrik tadi yang tinggal di tengah-tengah muslimin bisa mendengar ayat Allah, bisa mendengar ucapan Allah. Tentunya tidak mendengar langsung dari Allah. Mimman yasma, kata Imam Ahmad, dari siapa dia mendengar? Tentunya dari bacaan kaum muslimin. Kalau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin kan pasti mendengar. Apakah yang dibacakan di radionya, atau dibacakan di masjidnya, atau dibacakan oleh kaum muslimin. Artinya yang dibaca oleh kaum muslimin juga kalamullah. Alhamdulillah. Sangat jelasnya agama ini, barakallahu fikum. Wal musannif yuridu an yarud ala alladhina yaquluna lafdhuna bil Qur'ani makhluq. Berarti musannif mengatakan seperti itu untuk membantah orang yang berkata bahwa lafaz kami ketika baca Quran adalah makhluk. Golongan tersebut dijuluki dengan golongan al-lafdhiyah. Golongan al-lafdhiyah. Mukhannathin al-Jahmiyah. Jahmiyah banci, Mu'tazilah banci. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah terang-terangan menyatakan Quran makhluk, selesai. Kalau golongan lafdhiyah ini menyatakan ya Quran kalamullah. Memang kami terima ucapan para ulama, Quran kalamullah. Tapi Quran yang kita baca makhluk. Maka Imam Ahmad menyatakan al-lafdhiyatu Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, al-lafdhiyah humul Jahmiyah. Golongan para lafdhiyah ini sungguhnya sama dengan Jahmiyah. Disamakan dengan Jahmiyah, kenapa? Bedanya cuma satu, mereka terang-terangan, ini enggak terang-terangan. Lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Berarti Quran yang saya baca makhluk. Berarti Quran makhluk. Sekarang Quran semuanya baca muslimin.
Iya kan? Berarti semuanya makhluk. Fahadha khatir jiddan. Ujung-ujungnya, hasil-hasilnya sama dengan Jahmiyah. Quran itu makhluk. Maka dikatakan al-lafdhiyah itu Jahmiyah. Wa qala aidan rahimahullah, al-lafdhiyah syarrun minal Jahmiyah. Bahwa lafdhiyah lebih jahat daripada Jahmiyah. Tadi dikatakan sama. Artinya memang ujung-ujungnya sama, menyatakan Quran makhluk. Tetapi bahkan dikatakan syarrun minal Jahmiyah, lebih jahat dari Jahmiyah, lebih berbahaya dari Jahmiyah. Kenapa? Jahmiyah jelas terang-terangan penentangannya, sehingga kaum muslimin yang punya sedikit ilmu mereka menolak ucapan tersebut dan menyatakan ini sesat. Tetapi lafdhiyah lebih banyak menipu. Musuh yang terang-terangan dengan musuh dalam selimut, mana yang lebih berbahaya? Ini lebih jahat. Lafdhiyah lebih jahat. Karena dia menyatakan di awalnya seakan-akan sama dengan ahli sunnah. Kami juga sama menyatakan kalamullah itu adalah ucapan Allah. Itu Quran itu kalamullah. Tapi kalau Quran yang kita baca ya makhluk. Quran yang ditulis makhluk. Tulisannya makhluk. Ya akhirnya semua dikatakan makhluk. Astagfirullah. Ini adalah fitnah. Maka dibantah oleh Imam As-Sabuni. Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, yang ditulis oleh mereka, yang dihafal oleh mereka, yang ditulis di papan tulis, tulis di buku tulis, tulis di papan mereka, semuanya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakalamuhum batilun. Maka ucapan mereka ahlul bid'ah batilun. Apakah ucapan Mu'tazilah dan Jahmiyah ataupun ucapan para lafdhiyah ataupun ucapan para pengikut mereka, fakalamuhum batilun la yastanid, tidak bersandarkan kitabullah, tidak bersandarkan pada sunnah, tidak bersandarkan pada akal, tidak bersandarkan pada pemahaman yang benar, tidak bersandarkan pada apapun illa al-hawa wal falsafah, kecuali hawa nafsu dan filsafat yang batilah. Intaha mulakhasan. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang.